Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi. Hari ini kita melanjutkan pembahasan yang udah atau pertemuan pada minggu yang lalu. Kemarin kita membahas tentang redoks, ya. Di redoks itu ada dua peristiwa, reduksi dan oksidasi. Di redoks itu terjadi ionisasi sehingga bisa menghasilkan arus listrik. Pada redoks pasti ada dihasilkan ion-ion positif dan ion-ion negatif, itu yang menghasilkan arus listrik. Berhubungan atau berkaitan dengan arus listrik, maka redoks di dalamnya juga dipelajari bahasan tentang elektrokimia. Nah, Elektrokimia ini mempelajari tentang hubungan arus listrik dengan reaksi kimia. Jadi hubungan arus listrik dengan reaksi kimia. Dari elektrokimia ini secara umum dia dibagi menjadi dua. Ada yang pertama sel volta, yang kedua sel elektrolisis. Kalau di sel volta, reaksi kimia berubah menjadi arus listrik. Tapi kebalikannya kalau di elektrolisis, membutuhkan arus listrik untuk mendapatkan reaksi kimia. Nah, dua sel ini dipelajari di elektrokimia. Jadi hari ini kita harus tahu apa sih sel volta, bagaimana sih cara kerjanya, apa aja sih yang dipelajari sel volta, itu ya. Nah, jikalau kita melakukan percobaan dari media yang isinya larutan yang mengandung Cu2+, lalu kita masukkan ke dalamnya logam Zn. Jadi larutan yang mengandung Cu2+, masukkan ke dalamnya logam Z. Saat logam Zn masuk ke dalam larutan yang mengandung Cu2+, ya, saat logam Zn yang masukkan ke dalam larutan yang mengandung Cu2+, maka logam Zn ini semuanya akan tertutup oleh, jadi begini, akan tertutup oleh ion Cu2+. Begini ya, ini logam Zn nya semuanya akan tertutup oleh Cu2+. Dia akan tertutup logam Zn nya. Kenapa sih bisa begini? Ya, kenapa bisa terjadi penutupan logam Zn oleh Cu? Karena saat dimasukkan, maka logam Zn akan membentuk Zn2+, sedangkan logam Cu akan mengendap menjadi Cu+, menjadi logam Cu, ya. Jadi logam Zn menjadi Zn2+, sedangkan logam Cu2+ atau ion Cu2+ akan berubah menjadi Cu, ya. Karena pada saat setelah itu akan terjadi reaksi di dalam media atau dalam persamaan reaksi ini. Pada saat Zn dimasukkan ke dalam larutan yang berisi ion Cu2+, maka logam Zn ini akan tertutupi oleh ion Cu2+, sehingga yang terjadi pada logam Cu, dia akan berubah mengendap menjadi Cu. Jadi ion Cu2+ akan berubah mengendap menjadi Cu,
sedangkan logam Zn berubah menjadi Zn2+. Sehingga Zn menjadi Zn2+ mengalami oksidasi, sedangkan Cu2+ menjadi Cu mengalami reduksi. Jika dibuat notasinya, Cu2+ tambah Zn jadi Zn2+ tambah Cu. Jadi mengalami reduksi, mengalami oksidasi. Peristiwa ini akan terjadi secara spontan karena Zn dan Cu mengalami dua peristiwa sekaligus dalam satu persamaan reaksi redoks, yaitu reduksi dan oksidasi. Ini percobaan yang pertama. Sekarang kalau percobaan yang kedua, kita balik. Dalam satu larutan yang di dalamnya mengandung Zn2+, larutan yang di dalamnya mengandung ion Zn2+, kita masukkan ke dalamnya logam Cu. Saat logam Cu dimasukkan ke dalam larutan tersebut, apakah terjadi reaksi di Cu tambah Zn2+? Apakah terjadi reaksi? Ternyata tidak terjadi reaksi. Mengapa demikian? Mengapa tidak terjadi reaksi? Nanti hubungannya dengan deret volta. Ya, sekarang kita belajar tentang deret volta. Saya hapus ya. Kita belajar tentang deret volta. Deret volta adalah susunan logam-logam berdasarkan kecenderungan terreduksi oleh logam tersebut. Jadi saya ulangi, deret volta adalah susunan logam-logam yang memiliki kecenderungan tereduksi oleh logam tersebut. Namanya deret volta. Deret volta itu barisan unsur yang atau susunan barisan unsur atau logam berdasarkan kecenderungan tereduksi dari logam tersebut. Jadi dari voltanya itu begini, kalau Bapak Sri Camat meninggal, kalau Bapak Sri Camat nanti meninggal, Ali minta H2O. Jadi kalau Bapak Sri Camat nanti meninggal, Ali minta H2O. Jenal, cari, Ferry, Koji, coba ninjau suasana pekuburan, sini ya, sambil bilang kerupuk hangus agak pahit, au. Satu lagi pada dia, au. Nah ini deret volta. Ini namanya deret volta. Kamu bisa membuat istilah-istilah yang lebih gampang kamu hafal. Jadi kamu bisa ganti apa aja. Kalau Bapak Sri Camat nanti meninggal, Ali minta
H2O, Jenna cari Ferry, Kodi coba ninjau suasana perkuburan H sambil bilang kerupuk hangus agak pahit tau. Itu ya, itu istilahnya. Dilihat dari deret ini, semakin ke kanan, ya semakin ke kanan maka tereduksi semakin mudah. Jadi kalau semakin ke kiri, reduksinya semakin sulit atau sukar. Jadi Li, logam paling susah tereduksi, logam paling sukar tereduksi. Sedangkan Au, logam paling mudah tereduksi. Saya ulangi, jadi dari kiri ke kanan semakin susah ya, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan ya semakin sukar. Jadi ini semakin susah, di sana semakin mudah. Mudah dan sukarnya tereduksi itu berhubungan ya, mudah dan sukarnya tereduksi itu berhubungan dengan harga potensial selnya atau harga E0 selnya. Jadi kalau semakin sukar tereduksi maka biasanya nilai E0 sel atau nilai potensial selnya negatif. Sebaliknya, semakin mudah tereduksi maka nilai E0 selnya positif ya. Jadi kalau di sebelah ini dia bernilai negatif jika di sebelah kiri atom H. Kalau bernilai positif di sebelah kanan atom H. Jadi kalau yang sini dia negatif nilai nol selnya atau nilai potensial selnya, kalau ke sana dia positif. Ya. Nilai E0 sel ya, atau nilai potensial reduksi diukur pada keadaan standar. Jadi E0 sel atau potensial sel diukur pada keadaan standar, di mana harga 1 mol ionnya atau diukur pada keadaan standar di mana konsentrasi ionnya 1 molar dan pada suhu 25 derajat Celcius. E0 sel ini ada atau bisa diukur karena ada elektron pembandingnya. Ya, elektron yang pembandingnya itu adalah unsur H atau unsur hidrogen. Saya hapus ya, sekarang kita ke pembandingnya, yaitu unsur H atau hidrogen. Elektron pembandingnya adalah unsur H. Jadi elektron pembanding untuk menghitung E0 sel adalah unsur hidrogen. Ini kedua H plus tambah 2 elektron jadi H. E0 selnya sama dengan 0. Jadi E0 sel H ini 0. Jadi kalau logam yang berada di sebelah kiri H pasti nilainya negatif. Kalau logam yang berada di sebelah kanan unsur H pasti nilainya positif. Karena H di tengah ya. Kalau di sini negatif, ke sana positif. Positif ini negatif nilai E0 selnya. Karena tadi
kita kan ada dua buah percobaan. Yang pertama CU ya, CU2 plus dengan Zn. Jadi CU dengan 2 elektron menjadi CU, nilai E0 selnya saya dapatkan dari buku, nilai E0 selnya plus 0,34 volt. Kalau Zn2 plus tambah 2 elektron jadi Zn, nilai E0 selnya sama dengan min 0,764 volt. Jadi kalau yang pertama, percobaan pertama dapatkan Cu tambah Cu2 plus tambah Zn yang pertama tadi ya, yang larutan berisi ion Cu2 plus dimasukkan logam Zn, maka menjadi Cu nya mengendap ke bawah menghasilkan Zn2 plus. Kalau kita buat nih Cu jadi Cu2 plus, maka dia mengalami reduksi. Zn jadi Zn2 plus, dia mengalami oksidasi. Kalau lihat di deret voltanya, tadi Zn berada di sebelah kiri H, otomatis nilai E0 selnya negatif. Sedangkan Cu berada di sebelah kanan H, nilai E0 selnya positif. Jadi kalau kita buat dirumuskannya dari 0 ini 2 plus ya, plus 2 jadi 0. Ini Zn 0 jadi plus 2. Otomatis nilai dia kalau dibuat E0 selnya dia akan bereaksi. Reaksinya akan bereaksi spontan karena E0 nya pasti bernilai positif. Sedangkan pada peristiwa yang kedua di mana Zn 2 plus dimasukkan Cu ya, Zn yang larutan yang mengandung ion Zn2 plus dimasukkan logam Cu akan menghasilkan Zn plus Cu2 plus. Benar apa enggak? Kita lihat benar apa enggak. Sekarang lihat di deret voltanya, Zn bernilai negatif. Zn sukar mengalami reduksi. Bisakah Zn mengalami reduksi? Zn sebelah kiri H ya, Zn lebih suka mengalami reduksi. Kalau Cu lebih mudah mengalami reduksi. Di sini Cu mengalami apa? 0 ke 2 plus, oksidasi. Tidak akan bisa Cu mengalami oksidasi, tidak akan bisa Zn mengalami reduksi. Jadi di peristiwa persamaan atau di peristiwa percobaan kita yang kedua, Zn2 plus tambah Cu tidak akan terjadi reaksi. Ya, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan. Di pertemuan selanjutnya saya akan menggali tentang nilai E0 sel atau potensial sel, menuliskan notasi sel atau diagram sel, dan penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum, selamat pagi.